Berjumpa lagi Bapak Ibu dengan perkuliahan bahasa Belanda. Kali ini kita akan membahas subtema kata kerja yang dapat dipisahkan atau separable word word. Ya. Separable word word ini ada di halaman 43 di buku umum ya. Jadi Anda bisa buka bukunya di halaman 43. Ada beberapa contoh dari kata kerja yang dapat dipisahkan. Jadi jenis kata kerja ini memang khasnya Belanda. Mungkin tidak banyak di dunia yang memiliki jenis kata kerja seperti ini ya. Jadi dalam artian bahwa kata kerja tersebut dapat dipisah di dalam satu kalimat seperti itu ya. Nah, saya contohkan di sini ada seperti afwasen ya. Afwasen artinya adalah mencuci piring gitu, afwasen. Nah, wasen saja sebenarnya itu juga kata kerja tersendiri ya. Wasen itu artinya mencuci. Tapi ketika dia ditambahkan kata depannya dengan auf ya, itu menjadi mencuci piring, khusus untuk mencuci piring saja. Nah, kemudian ada outwerken. Outwerken artinya menguraikan ya. Werken sendiri juga kata kerja ya. Nah, kalau dia ditambah dengan uit jadi menguraikan. Sedangkan werken artinya bekerja begitu. Dan vastleggen ya, begitu. Nah, ini artinya menetapkan. Oke. Kemudian inschrijven ya, ini artinya mendaftarkan. Kalau kita hilangkan in, biasanya schrijven kita menerjemahkannya dengan menulis seperti itu. Ontmoeten ya, ontmoeten itu artinya bertemu, ya, berjanji gitu, bertemu. Nah, kemudian ada opsomen ya, opsomen menyebutkan, uitvoeren ya, artinya melaksanakan, atau meewerken juga ada, artinya ikut serta ya. Dan ini hanya sebagian kecil dari contoh beberapa kata kerja yang bisa dirubah dan dipisah ya, yang bisa terpisah dalam struktur kalimat. Oke. Nah, kita coba lihat di halaman 43 di dalam buku umum ya. Contoh kata kerja yang dapat dipisah di situ adalah afwasen. Nah, di situ dikatakan contohnya ik was salted meteen af. Oke. Nah, kemudian di situ dapat terlihat bahwa was dan af itu terpisah ya. Kemudian juga ada ik zal straks zelf afwasen. Nah, di situ kemudian afwasen bergabung kembali. Nah, ini menandakan bahwa ketika dimasukkan auxiliary ke dalam kalimat tersebut, maka kata kerja yang terpisah ini harus digabung lagi dan diletakkan di ujung kalimat gitu. Ya, kemudian ada ik heb gisteravond zelf afgewassen. Ini artinya kata kerja yang digunakan pada masa lampau, ya. Jadi dia harus tetap dengan konstruksi ge, tetapi berada di tengah-tengah kata-kata dari afwassen sehingga menjadi afgewassen. Nah, di sini juga saya sudah memberikan beberapa contoh ya. Contoh katanya seperti uitvoeren yang artinya melaksanakan. Nah, di sini contohnya de studenten voeren huiswerk van de docent uit, begitu ya, van de docent uit. Nah, artinya adalah mahasiswa melaksanakan tugas dari dosennya, gitu ya, mahasiswa melaksanakan tugas dari dosen. Nah, ini adalah kata atau kalimat berita biasa. Jadi ada subjeknya di sini, gitu. Kemudian ada voeren, ya, voeren, uitvoeren tentunya itu menjadi PV karena dia adalah kata kerja yang paling dekat dengan subjek. Nah, kemudian huiswerk van de docent itu adalah res, ya. Oke, kalau kita bisa kasih sedikit stabilo di sini. Seperti biasa. Stabilo dengan biru gitu, menandakan dia adalah PV. Huiswerk van de docent adalah res atau keterangan ya. Dan uit tentu menjadi itu menjadi PV karena dia sambungan dari voeren. Nah, untuk kalimat berita biasa maka dia kita berikan terjemahan konstruksi seperti ini.
gitu ya. Nah, kemudian ketika kata kerja ini digabungkan ke dalam beberapa bentuk konstruksi kalimat. Contoh, kita masuk ke contoh may werken atau ikut serta. Kalau werken saja sebenarnya dia bekerja ya. Tapi may werken dia memiliki terjemahan yang berbeda sama sekali. Di sini de burgers werken in de regeling de burgers werken in de regeling volkramen over coronavaccine. Nah, ini kalimat berita biasa. De burger itu pasti subjek, ya. Kemudian werken itu pasti PV, gitu. Kemudian in, ya seperti biasa, apabila ada kata depan dalam suatu kalimat maka semuanya akan menjadi keterangan gitu ya. Oke, sampai di sini keterangan pertama gitu. Kemudian over, dari mulai over itu adalah keterangan yang kedua ya. Dari mulai di sini. Nah, selanjutnya may sendiri ini adalah kata kerja yang dapat dipisahkan dari werken gitu ya. Nah, seperti itu. Namun ketika kita masukkan mogen di dalam kalimat tadi, ya, mogen kita terjemahkan dengan boleh, ya, boleh gitu. Nah, seperti contoh di buku di halaman 43, maka ketika dimasukkan auxiliary ke dalam suatu konstruksi kalimat yang ada kata kerja dapat yang dipisahkan itu, auswerken harus berada di belakang begini, sehingga dia akan menjadi predikat. Ya, maaf, meewerken bukan auswerken. Meewerken akan berada di belakang. Nah, de burgers ya dia tetap menjadi subjek. In regeling programme itu menjadi keterangan ya seperti tadi. Ya, kemudian over corona vaksin menjadi keterangan juga. Ya. Jadi untuk kalimat 1 kita menerjemahkan dengan warga negara ikut serta dalam program pemerintah tentang vaksin corona. Nah, sedangkan untuk kalimat 2 ya kita tinggal menambahkan bahwa warga negara mau ikut serta. Gitu. Mau ikut serta dalam program pemerintah tentang vaksin corona, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kalimat tersebut dalam konstruksi kalimat perfect tense? Kalimat perfectum adalah kalimat yang kalimat berita yang kejadiannya terjadi di masa lampau, yang saatnya atau kalanya itu lebih dekat dengan saat sekarang gitu. Nah, contohnya di sini kita berikan kata kerja inschreven. Inschreven artinya mendaftarkan, ya. Nah, contoh kalimatnya adalah Paul schreef zijn zoon op dit school in. Ya, Paul mendaftarkan anak laki-lakinya ke sekolah ini, ya. Inschreven dalam kalimat ini ya dia terjadi pemisahan ya. Schreef kemudian ada in di belakang atau di ujung kalimat. Oke. Nah, schreef dan in itu bukan kata yang terpisah tetapi dalam satu kata yang sama. Nah, bentuknya atau penulisannya terpisah. Oke. Nah, Paul itu tentu saja menjadi subjek ya, Paul itu saja menjadi subjek dan mendaftarkan ya schreef in atau inschreven. Kata dasarnya inschreven, tapi dia dipisah dalam kalimat ini. Hun zoon itu adalah anak laki-lakinya ya. Op dit school tentu ini menjadi res ya. Op dit school di sekolah ini ya, op dit school atau ke sekolah ini. Hun zoon juga tentu res ya. Seperti itu. Nah, kemudian apabila dimasukkan dalam kalimat tersebut auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu adalah kata kerja ya yang menjadi PV dalam satu kalimat, tetapi dia termasuk kategori kata tugas. Jadi kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kata yang membutuhkan kata lain untuk
bisa memberikan makna terhadap kata tersebut gitu ya. Jadi dia bukan kata kerja asli, tapi kata kerja bantu sifatnya. Apa itu? Ya willen, können, zullen seperti itu, worden atau haben misalnya, itu kata kerja bantu. Di sini kita masukkan willen, oke, yang artinya adalah ingin. Ya, willen yang artinya adalah ingin. Di sini karena Paul adalah subjek orang ketiga tunggal, sehingga willen berubah bentuk menjadi wilt, ya, pakai huruf T, wilt pakai huruf T. Itu sifatnya stam plus T. Bagaimana kita mendapatkan will pakai T? Ya biasanya en-nya hilang dulu gitu ya, kemudian ditambahkan huruf T. Itu stam plus T. Nah, kemudian Paul wilt hun zoon op dit school inschrijven. Inschrijven. Lihat di sini inschrijven-nya kemudian bergabung kembali, tidak terpisah seperti schrijf in di kalimat pertama, ya. Nah, kemudian inschrijven di sini tidak menjadi PV. Kenapa? Karena will lah yang menjadi PV. Karena wills adalah kata kerja yang paling dekat dengan subjek. Ya, oke. Nah, kemudian untuk konstruksi kalimat perfectum, ya kita bertemu di kalimat ketiga ini. Paul heeft hun zoon op dit school ingeschreven. Ya. Nah, ini konstruksi kalimatnya. Di sini kita menerjemahkan dengan Paul telah. Jadi masa lalu yang agak sedikit dekat dengan kala sekarang gitu ya, telah mendaftarkan anak laki-lakinya di sekolah atau ke sekolah ini, ya. Nah, di sini kita lihat konstruksinya harus memakai heeft, ya. Kemudian kata kerja yang dapat dipisahkan, yang inschrijven ini, tetap menggunakan he seperti ciri khasnya verb 3 bahasa Belanda, tetapi dia tidak menggunakan he di awal, dia menggunakan he-nya di tengah. Jadi antara in dengan schrijven, maka ada he. In dan schrijven ada he. Jadi ingeschreven. Ya, jadi untuk kalimat konstruksi perfectum, ya, PV-nya adalah heeft. Kita menerjemahkan dengan telah. Kemudian bentuk verb ketiga yang menjadi predikatnya harus ditambahkan he, tetapi pada di tengah gitu ya, di tengah kata tersebut, ya. Sehingga kalau kita terjemahkan, Paul telah mendaftarkan anak laki-lakinya ke sekolah ini. Nah, demikian penjelasan mengenai kata kerja yang dapat dipisah. Mudah-mudahan Anda mengerti. Sampai jumpa.